Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali khutbah kita. Karena pada dasarnya nanti di kehidupan kita yang abadi, kelak di akhirat nanti, tidak ada lagi yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh. Untuk itu, marilah kita ingatkan diri kita masing-masing untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama menjalankan seluruh kewajibannya dan menjauhi seluruh larangannya. Jama'atul muslimin rahimakumullah. Sebuah potongan ayat keempat dari surat Al-Mumtahanah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Yang artinya, sesungguhnya telah ada contoh suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Jama'atul muslimin rahimakumullah, ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Bunda Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tentu kisah ini masih erat hubungannya dengan peristiwa yang belum lama ini, beberapa hari ini sudah kita lewati bersama-sama, yaitu momentum Idul Adha. Perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pekerjaan yang sungguh berat. Beliau menempuh perjalanan yang jauh dari tanah Palestina ke kota Makkah dengan membawa istri dan anaknya Bunda Hajar dan Nabi Ismail kecil alaihissalam. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan kedua keluarganya yang amat disayangi tersebut. Di tengah gurun pasir, di tengah ketidakpastian. Belajar dari sini, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu berhusnudzon kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja Nabi Ibrahim dan keluarganya menolak perintah yang terkesan bagi kita seperti bunuh diri. Karena semata-mata Nabi Ibrahim tidaklah berbeda daripada kita. Nabi Ibrahim adalah manusia biasa, seperti kita semua. Namun, beliau beserta istrinya dan anaknya dengan mantap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan mereka karena perintah harus dijalankan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadis qudsi yang potongannya berbunyi, Ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Yang artinya, sungguh aku sesuai
dengan prasangka hambaku tentangku, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Bagi kita yang memiliki cobaan hidup yang kita rasa amat berat, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan, mohon petunjuk, mohon kekuatan, karena Allah akan bersama kita selagi kita terus mengingatnya. Jama'atul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita lihat perjuangan Bunda Hajar berlari, berkeliling di tengah padang pasir mencari rezeki untuk anaknya. Dia melakukan sa'i yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah berusaha. Berusaha bolak-balik sebanyak 7 kali mencari rezeki yang bisa dia gunakan untuk anaknya dan untuk dirinya. Dari bukit yang kita kenal, yaitu Bukit Sofa, yang juga artinya suci, jernih, bersih, menuju Bukit Marwah, yang artinya adalah kemuliaan. Peristiwa ini seakan-akan adalah manifestasi dari tekad yang kuat untuk bersungguh-sungguh berusaha, harus dimulai dengan keadaan hati yang bersih, harus dimulai dengan keadaan hati yang suci agar mendapatkan kemuliaan yang kita inginkan. Hingga akhirnya, sebagaimana kita tahu dari sirah tersebut, air tiba-tiba muncul dari bawah kaki Nabi Ismail kecil yang sampai saat ini kita kenal sebagai air atau sumur Zam-Zam. Jamaatul muslimin rahimakumullah, kalau saja Bunda Hajar adalah orang lain yang tidak memiliki kesabaran, lalu terbesit di pikirannya untuk mendahului ketentuan Allah, bisa saja dia mengambil alternatif lain seperti menunggu kafilah yang lewat dan melakukan hal yang tidak baik demi menyudahi rasa lapar anaknya. Tetapi tidak dilakukan olehnya karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kehidupan mereka jika dia berusaha, bersabar dan bertawakal. Jamaatul muslimin rahimakumullah, bagi kita yang merasa rezeki kita kurang, belum mencukupi untuk menafkahi keluarga kita, bukankah beberapa silam kita juga pernah merasakan peristiwa apa yang sudah dirasakan oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail? Mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, kita berada di posisi atau di situasi yang sama persis. Bukankah kita punya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua alam semesta? Maka dari itu, jamaatul muslimin, berusahalah semampunya. Berusaha semampunya. Allah tidak menuntut kita untuk berusaha melebihi daripada kadar kita. Bersabarlah, bertawakallah untuk mencari rezeki yang halal. Jamaatul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita lihat bagaimana uswatun hasanah dicerminkan dalam pribadi Ismail alaihissalam saat perintah sembelih diturunkan. Anak kesayangan Nabi Ibrahim tersebut, yaitu Nabi Ismail, pada saat itu masih berusia remaja. Tidak selesai dengan meninggalkan anaknya di tengah gurun pasir, Nabi Ibrahim lantas diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Pada saat itu, Nabi Ibrahim hendak memberitahukan perintah tersebut. Tetapi justru Nabi Ismail alaihissalam dengan mantap mengatakan, sebagaimana dalam potongan ayat ke-102 surat As-Saffat yang berbunyi, Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang artinya, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan olehmu. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kelak insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar.
Jama'atul muslimin rahimakumullah, kesabaran, kekuatan, dan ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam adalah buah dari pendidikan yang baik oleh kedua orang tuanya. Dari sini kita belajar betapa pentingnya untuk kita menyiapkan generasi yang soleh. Maka ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana juga disebutkan di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 40, yang berbunyi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang berarti, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan keturunan-keturunanku sebagai orang-orang yang tetap mengerjakan sholat. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Jama'atul muslimin rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Jama'atul muslimin rahimakumullah, perjuangan para anbiya sudah seharusnya kita jadikan sebagai parameter keberhasilan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari dari khutbah yang singkat ini, semoga senantiasa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, selalu berhusnuzon kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya mencari rezeki yang halal, baik cara maupun sumbernya. Dan yang terakhir, agar kita selalu mendidik anak-anak kita untuk mempersiapkan generasi yang soleh lagi bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Jama'atul muslimin rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadirun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hablana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.